Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi oren. Malam ini malam Jumat kita mengadakan kajian podcast MAP bersama Aam Imaduddin. MAP artinya memahami arti perubahan. MAP memahami arti perubahan adalah salah satu judul buku yang dikarang oleh Aam Imaduddin 84. Aam Imaduddin ini adalah adik bungsu saya. Beliau sekarang mengajar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan jabatan terakhir Wakil Dekan Fakultas Pendidikan. Hari ini Mang Aam akan membahas tentang supir angkot memahami arti pemimpin. Silahkan Mang Aam, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MAP, memahami arti perubahan. Alhamdulillah nih, hari ini kita bisa share lagi dengan konten yang cukup menarik. Sekarang akhir-akhir ini lagi banyak isu sopir nyasar katanya. Di medsos banyak yang komentar bahwa nyasar kok nyalahin yang lain. Wah, menarik nih, karena memang fenomena di jalan kita banyak melihat kendaraan, termasuk kendaraan umum. Mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman unik di kendaraan umum, di bus, kereta, pesawat, atau di angkot alias angkutan kota. Oke, saya pernah mengalami satu kejadian unik dan saya tuliskan di salah satu bagian di buku saya, di memahami arti perubahan. Saya kasih judulnya sama ya, angkot, atau ditambah dengan istilah supir angkot. Nah, ini ada di chapter 33 atau di change ke 33. Singkatnya, cerita supir angkot ini adalah ketika saya harus pulang dari Tasik menuju rumah di Banjaran karena tidak membawa kendaraan pribadi. Akhirnya saya naik kendaraan umum dan dari Tegalega atau ke Tegalega Muhammad Toha, karena saya turun di gerbang tol Muhammad Toha, saya naik angkot Tegalega Banjaran. Dan di tengah perjalanan kelihatannya angkot ini mulai tersendat-sendat dan mogok. Akhirnya terjadilah percakapan antara si supir dan si keneknya. Kurang lebih ceritanya ya, si supir memerintahkan untuk mengecek apa yang terjadi dengan angkotnya ketika mogok, dan dia menginstruksikan untuk mengecek selang bensin, saringan bensin, dan yang lainnya. Dan posisi supir tidak turun, yang diminta untuk mengecek adalah si kernetnya. Setelah selesai pengecekan dan sudah cukup waktu beberapa saat, akhirnya bisa kembali nyala dan bisa jalan lagi si angkotnya. Tapi tidak lama kemudian angkotnya mogok lagi, mati lagi, dan terlihat si supir cukup marah karena mungkin dianggapnya apa yang dilakukan oleh si kenek itu tidak benar gitu ya. Lalu dia cek sendiri akhirnya, dan dia memang marah dan mengatakan bahwa pantesan kamu tidak, kalau dibahasakan mungkin ya, kamu itu gak mengikuti instruksi saya gitu ya, tidak mengikuti instruksi saya. Akhirnya mobilnya mogok lagi gitu. Jadi si supir ini menyalahkan si kernet, dan padahal setelah disimak gitu, ternyata masalahnya bukan terlalu terletak pada si saluran bensinnya, tapi memang karena bensinnya habis gitu. Bensinnya habis sehingga tidak bisa mengalir dengan baik gitu, tidak tersedot dengan baik oleh si saluran bensinnya. Ini menarik nih, menarik karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin di level apapun. Terkadang kita merasa benar dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin,
termasuk ketika kita memimpin diri sendiri. Eh, Ketika ada satu kejadian yang salah, kita akan serta-merta memarahi atau menyalahkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Kesalahan itu murni terjadi karena kesalahan orang lain atau terjadi atas kesalahan yang kita lakukan. Di contoh kasus supir angkot tadi itu, sebetulnya yang tahu persis keadaan kendaraan itu siapa, si kenek atau si supir. Seharusnya kan si supirnya kan, namanya kenek kan asisten gitu, dia hanya bertugas untuk menjaga alur masuk keluar masuk penumpang dan bagaimana mengendalikan pembayaran, nah gitu. Tapi dalam kasus yang saya alami tadi, supir tuh menyalahkan si kernet gitu. Ini fenomena yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Ketika terjadi sebuah kesalahan, maka pimpinan, ketua, apalah gitu ya, namanya itu cenderung menyalahkan si bawahan. Padahal perlu kita evaluasi gitu. Perlu kita pelajari bahwa ketika pemimpin tidak mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh bagian-bagian yang dia pimpin, lalu terjadi kesalahan, maka apakah kesalahan murni ada dilakukan oleh stafnya atau bawahannya? Tentu sebetulnya bukan 100% kesalahan bawahan, tapi juga ada sumbangsih dari kesalahan si pemimpin itu sendiri. Sehingga kalau kita pelajari gitu ya, kalau kita pelajari bahwa menjadi seorang pemimpin selayaknya memahami betul karakteristik yang dipimpinnya, karakteristik masalahnya, tantangannya, pengembangannya, hal-hal yang terkait dengan apa yang dipimpin itu harus dikenali, harus menguasai. Atau ketika dia tidak menguasai itu, paling tidak dia memiliki pemahaman tentang bagaimana upaya untuk bisa memahami itu. Misal contoh, saya punya kendaraan, tapi saya tidak paham mesin. Yang saya bisa adalah mengendarai atau menggunakannya saja gitu. Berarti saya harus punya kesadaran bahwa bagaimana saya bisa merawat kendaraan saya supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Hal sederhana, misalkan cek bahan bakar, itu harus saya lakukan supaya tetap bisa berjalan. Yang kedua, perawatan rutin, itu jelas harus dilakukan karena saya tidak paham. Saya otak-atik sendiri bukan jadi benar, malah jadi acak-acakan. Maka saya percayakan pada orang yang ahli. Saya bawa ke bengkel langganan atau bengkel resmi. Terus itu apa yang perlu dilakukan lagi? Ya paling tidak meriksa secara berkala bagian-bagian yang harus diganti. Nah, ini menarik karena yang namanya spare part dan sebagainya itu ada waktunya. Nah, dan itu belum bisa saya lakukan sendiri dan mungkin tidak akan bisa saya lakukan sendiri. Maka saya mendistribusikan itu kepada bagian-bagian yang memang menguasai bidangnya. Nah, ini kan menarik nih. Kalau kita hubungkan dengan kondisi dalam kehidupan sehari-hari kita, berarti ketika kita memimpin diri sendiri, pahami siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita jadikan target dalam menjalani kehidupan ini, harus mampu
Karena kalau tidak, siapa yang akan mengurusi diri kita gitu, selain diri kita sendiri? Oke, ada orang-orang yang menyayangi kita, mempedulikan kita, tapi sampai kapan kita akan tergantung pada orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita misalnya pemimpin di level misalkan apa yang terkecil lah, memimpin kelas kalau siswa misalkan, atau memimpin sekelompok warga jadi RT misalkan, ya kita pahami siapa yang kita pimpin, wilayah yang kita pimpin, apa dan bagaimana ya. Dan ketika kita memang merasa atau paham tentang diri kita bahwa ada hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri, kalau kata orang Sunda, tong ngarawu kusiku, tong ngagugulung nutup puguh atau nutup tidak dikuasai. Kalau diibaratkan pakai istilah sindiran, siga monyet ngagugulung kalapa, seperti monyet yang tidak tahu cara bagaimana membuka kelapa. Walaupun dia tahu kelapa itu di dalamnya ada air dan ada yang bisa dimakan, tapi dia tidak tahu caranya. Nah ini nih, seorang pemimpin tidak bisa memerankan sebagai kera yang tahu tapi tidak bisa dan tidak mau membiarkan orang lain membantunya. Nah ini yang kita refleksikan. Nah kisah ini lengkapnya ada di buku saya, silahkan dicek. Ada di Google Books, ada di Playbook, dan ada di di Tokopedia juga, silahkan bisa diakses. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salam perubahan, salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.